Salam damai bagi kita semua dalam Kristus Yesus. Hari ini, Jumat 28 Mei 2021, memasuki Pekan Biasa ke-8. Saya Angela Nyoman, lingkungan Yohanes Rasul, Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, Engkau bersabda, percayalah kepada Allah. Ya, kami percaya. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Bimbing kami selalu agar kami tidak jatuh ke dalam cobaan. Berkatilah dan ampunilah kesalahan kami dan sesama kami. Tuhan, peganglah tangan kami, tuntun kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutub itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya.
Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa itu waktu? Waktu bukanlah sesuatu yang kita ukur atau ukuran sesuatu. Waktu itu suatu anugerah. Dapatkah engkau memberi waktumu sedikit kepada Tuhan? Atau dengan kata lain, dapatkah engkau memberi dirimu kepada Tuhan saat saja? Waktu adalah suatu keabadian. Apakah engkau pernah mendengar atau berkata, saya hidup dalam keabadian waktu? Waktu adalah saat sekarang. Itu berarti hadir secara utuh sekarang bagi pribadi atau tugas di hadapan kita. Seorang berkata, orang yang paling sedikit menyesal adalah mereka yang telah menggunakan setiap waktu yang datang, karena semuanya itu berharga. Dan inilah sesuatu hal yang baik yang mereka lakukan, karena waktu tidak pernah akan kembali. Itulah persiapan terbaik bagi kesempatan berikut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus tiba di Yerusalem dan pada waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Kutukan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah hendaklah membuat kita sadar untuk melihat diri kita. Apakah kita telah menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupan sama kita? Atau sebaliknya? Atau malah tidak berbuah sama sekali? Tindakan Yesus yang mengusir para pedagang yang berjualan di Kanisah Yerusalem mestinya mengingatkan kita betapa dia sungguh mencintai rumah Bapaknya dan tidak ingin rumah itu difungsikan apabila untuk tujuan ekonomis. Rumah doa, tempat perjumpaan dengan Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini dengan penuh cinta, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Yesus berkata, dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Marilah kita merenungkan diri kita. Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk Tuhan dan sama kita? Apakah kita masih bimbang terhadap kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama selalu memuji Allah di rumah doa, agar kita selalu bersatu, rukun, dan bahagia selamanya. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah segala kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu dan mengerti, memahami apa yang Kristus ajarkan kepada kami. Bukalah hati kami agar mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Amin.